Shalom, welcome once again to our program. Shalom, selamat datang sekali lagi dalam program kami. I want to welcome all of you that's coming online right now, and we are ready to get into the Word of God. Dan selagi saudara juga bersiap-siap untuk masuk di dalam channel kami, yang kami menunggu yang lain juga, dan kita akan siap masuk dalam pengajaran firman Tuhan. Welcome to you once again, and I thank you for coming in together with us, that we will learn to get the Word of God, that the Lord may bless each and every one of you. Dan saya berterima kasih kepada saudara juga yang telah bergabung bersama kami, sehingga kita juga dapat belajar firman Tuhan bersama-sama, dan biarlah Tuhan Yesus sendiri memberkati saudara. Hallelujah. Let us pray, people of God. Dan mari kita berdoa, umat Allah. Father, we just thank you once again for thy goodness, thy mercy, thy grace upon each and every person that is watching this program right now. Dan Bapa, kami mengucap syukur sekali lagi untuk belas kasih-Mu, buat kebaikan-Mu dan kasih-Mu Tuhan, buat setiap orang yang sedang menyaksikan pada saat ini. For indeed you are a faithful God. Karena benar Tuhan, Kau adalah Allah yang setia. I pray God to grant each and every person wisdom and knowledge and understanding right now as we preach the Word of God. Dan saya berdoa Tuhan, biarlah Engkau sendiri mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan pengertian kepada umat-Mu selagi kami memberitakan firman-Mu. Open the eyes of their understanding that they may see that which you have prepared for them. Dan bukalah mata hati pengertian mereka, sehingga mereka dapat melihat dan memahami apa yang Engkau sendiri sudah sediakan bagi mereka. In Jesus' mighty name we pray, God. Di dalam nama Yesus kami berdoa. And we pray also, Father, that you anoint your servants. Dan kami juga berdoa Tuhan, Engkau mengurapi hamba-hamba-Mu. And let every word that proceed out of their mouth be only of you, O Dan God. biarlah setiap apa yang keluar dari mulut lidah bibir hamba-Mu semuanya berasal daripada Engkau saja. In Jesus' name. Di dalam nama Yesus. Amen. Amin. Praise the Lord. Hallelujah. Puji Tuhan, haleluya. Welcome, Pastor Jonas. Dan selamat bergabung Pastor Yonas Welcome, Sally. dan Sally, Miss Kissy. Nona Kisi. We welcome you and the rest of you also that is coming on board Dan along kami, the way. ya, kami juga mengucapkan selamat datang bagi saudara yang sedang bergabung pada setiap channel yang ada di Instagram maupun di Facebook pada saat ini. And I hope to wish every one of you, but you know there's not much time to wish everybody. So welcome everybody. Dan saya ucapkan sekali lagi selamat datang kepada semuanya yang saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu. So once again we're going to go into the studies of the attributes of God. Dan sekali kita akan lanjutkan pengajaran kita mengenai atribut Allah. Lesson number 7. Dan ingat, ini adalah pengajaran yang ketujuh. Remember, in each of our teaching by itself it's enough, but yet with the series we get the whole picture. Dan ingatlah bahwa setiap pengajaran ada, memiliki topiknya tersendiri. Tetapi ketika itu digabungkan atau dikumpulkan, itu menjadi sebuah seri pengajaran. So this morning we are going to talk about the attributes of God in lesson 7, about the faithfulness of God. Dan pada pagi hari ini kita akan berbicara mengenai kesetiaan Allah. And so in Deuteronomy chapter 7 and verse 9 says, Kita akan buka di dalam kitab Ulangan 7 ayat 9. Deuteronomy chapter 7 and verse 9. Ulangan 7 ayat 9. Let's read together. Dan mari kita baca bersama-sama. Therefore know that the Lord your God, He is God, the faithful God, who keeps covenant and mercy for 1,000 generations with those who love Him and keep His commandments. Ulangan 7 ayat 9. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, Dia Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. So this is a wonderful promise of God, but God is a faithful God. Ini adalah janji firman Allah yang luar biasa, bahwa Allah adalah Allah yang setia. And another scripture in 2 Timothy chapter 2 and verse 13 says, Dan ayat berikutnya di dalam 2 Timotius 2 ayat 13 mengatakan, the Bible says so clearly, if we are faithless, He remains faithful. He cannot deny Himself. Wow. 2 Timotius 2 ayat 13. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya.
So awesome is this scripture. Let me read one more time. In 2 Timothy chapter 2 verse 13 says, if we are faithless, he remains faithful and he cannot deny himself. Sekali lagi dalam 2 Timotius 2 ayat 13, jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. So another one more scripture before I explain a bit more in Psalms 89 and verse 8. Satu ayat lagi sebelum saya jelaskan, di dalam Mazmur 89 ayat 9 dalam bahasa Indonesia. So it is stated like this, O Lord God of hosts, who is mighty like you? O Lord, your faithfulness also surrounds you. Mazmur 89 ayat 9, ya Tuhan Allah semesta alam, siapakah seperti Engkau? Engkau kuat ya Tuhan, dan kesetiaanmu ada di sekelilingmu. Firstly, we must know that therefore the Lord your God, He is God and He is the faithful God. Dan hal yang pertama yang kita ingin ketahui adalah di sini dinyatakan dalam firman-Nya bahwa ketahuilah bahwa Allah kita, dialah Tuhan, dialah Allah yang setia. So remember, know therefore that the Lord your God, He is God. Jadi sekali lagi ketahuilah bahwa Tuhan Allahmu, Dia Allah yang setia. So the God that is faithful. Jadi Allah yang setia. Secondly, hal yang berikutnya yang kedua, faithfulness is an essential to His character. jadi kesetiaan adalah salah satu karakter Allah yang sangat esensial atau sangat penting. Without it, He would not be God. Karena tanpa karakter kesetiaan, maka Allah tidak bisa dinyatakan sebagai Allah. So for God to be unfaithful would be to act contrary to His nature. Karena jika Allah tidak setia, maka itu akan bertentangan dengan sifat atau natur ilahinya. And so people of God, remember, for God to be unfaithful, it will be contrary to His nature. Jadi kalau Allah tidak setia, maka itu akan bertentangan dengan natur ilahi Allah. And fifthly, He cannot deny Himself. Dan yang kelima adalah Allah tidak bisa menyangkal dirinya sendiri. So the point that I'm trying to show you that God is a faithful God. Dan poin yang ingin disampaikan di sini adalah bahwa Allah adalah Allah yang setia. So faithfulness, the good of His reign. Jadi kesetiaan Allah itu juga dikatakan terikat di dalam pinggangnya, seperti ikat pinggang di dalam pinggang Allah. So it is like the belt of His waist. Jadi seperti ikat pinggang bagi pinggangnya. So in Isaiah 11 verse 5 says, Kita akan temukan ini di dalam Yesaya 11 ayat yang kelima. so it stated actually the faithfulness, the belt about His waist. Jadi di sini dinyatakan bahwa kesetiaan yang seperti ikat pinggang. So let us read that scripture in Isaiah 11 verse 5. Righteousness shall be the belt of his loins, and faithfulness the belt of his waist. Kita baca sama-sama Yesaya 11 ayat yang kelima. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. So another scripture that says about thy faithfulness reaches to the sky. Jadi hal berikutnya adalah ayat yang menyatakan bahwa kesetiaan Allah itu sampai ke langit. In Psalms 36 and verse 5. Di dalam Mazmur 36 ayat ke-6 dalam bahasa Indonesia. So your mercy, O Lord, is in the heavens. Your faithfulness reaches to the clouds. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu sampai ke awan. So amazing. His faithfulness reaches the sky. Hal yang luar biasa, kesetiaan Allah itu dikatakan sampai ke langit. So Numbers 23 verse 19. This is all talking about God's faithfulness, yeah? Kita buka dalam Bilangan 23 ayat 19 dan semua ini menyatakan kesetiaan Allah. Has He said and will He not do it?
has He said and will He not do it? Dan dikatakan bahwa bukankah Allah telah berfirman, dan ketika Allah berfirman maka Dia akan melakukannya. So let's look in Numbers 23 verse 19. Kita akan buka dalam Bilangan 23 ayat 19. God is not a man that He should lie, nor a son of man that He should repent. Has He said and will not do? Or has He spoken and will He not make it good? Kita buka dalam Bilangan 23 ayat 19. Allah bukanlah manusia sehingga Ia berdusta, bukan anak manusia sehingga Ia menyesal. Masakan Ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Wow, awesome, huh? God is not a man that He would lie. Jadi Allah itu bukan manusia sehingga Allah itu tidak berbohong. So if God's word said so, that's it. It is so. Jadi jika Allah telah berfirman, maka firman-Nya itulah yang akan terjadi. So God's word is the absolute truth. Jadi firman Tuhan adalah kebenaran yang absolut. And so if God said, He will do it. Jadi ketika Allah menyatakannya, Allah berfirman, maka Dia akan melakukan apa yang Ia telah firmankan. So His faithfulness is in His nature. Jadi kesetiaan itu menjadi bagian dalam sifat ilahi Allah. Great is thy Dan faithfulness. begitu besar kesetiaan Tuhan. So in the book of Lamentation, chapter 3, verse 22 and 23 says, great is thy faithfulness. Kitab Peratapan 3 ayat 22 sampai dengan ayat 23 menyatakan bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan. So let us look in that scripture in verse 22 and 23. Through the Lord's mercy we are not consumed, because His compassion fails not. Kita baca, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. And verse 23, they are new every morning, great is thy faithfulness. Ayat 23, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Wow, awesome. Everything about God is great. Karena segala sesuatu mengenai Allah itu luar biasa dan begitu besar. Is vast, is incomparable. Dan itu begitu luas dan tidak bisa dibandingkan dengan apapun. He never forgets. Dan Allah itu tidak pernah lupa. He never fails. Dia tidak pernah gagal. He never flatter. Dan Dia tidak pernah bimbang. He never forfeit His words. Dia tidak pernah menyangkal firman-Nya sendiri. Every declaration of promise Dan setiap pernyataan ataupun janji or prophecy the Lord has exactly held. ataupun nubuatan yang Tuhan sendiri telah nyatakan. Every generation of covenant Dan setiap perjanjian dari generasi ke generasi. or threatening, He will make good. Dan dikatakan bahwa setiap perjanjian tersebut, apa yang Allah telah sampaikan, Allah sendiri akan menepatinya. I want to read to you Numbers 23 and verse 19 once again. Saya akan bacakan sekali lagi Bilangan 23 ayat 19. And the scripture says, God is not a man that He should lie, nor a son of man that He should repent. Has He said and will He not do? Or has He spoken and will He not make it good? Bilangan 23 ayat 19. Allah bukanlah manusia sehingga Ia berdusta, bukan anak manusia sehingga Ia menyesal. Masakan Ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Wow. Let me give you some illustration of God's faithfulness. Saya akan berikan kepada saudara beberapa ilustrasi gambaran mengenai kesetiaan Allah. Firstly, we want to look in Genesis chapter 8 and verse 22. Kita akan lihat dalam Kejadian 8 ayat 22. In Genesis chapter 8 and verse 22, the word of God says that while the earth remains, seed time and harvest time, cold and heat, winter and summer, and day and night shall not cease. Kejadian 8 ayat 22 dikatakan selama bumi masih ada,
takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. More than 4,000 years ago, God spoke these words. Karena lebih dari 4.000 tahun yang lalu Allah mengatakan firman ini. He said, while the earth remains, seed time and harvest, and cold and heat, and summer and winter, and day and night shall not cease. That is why we are having it until today. Dan dikatakan bahwa selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Oleh sebab itu kita masih mengalaminya sampai hari ini. These are illustration about God's faithfulness. Ini bicara mengenai itu gambaran daripada kesetiaan Allah. The second illustration that I want to give you is in Genesis chapter 15 and verses 13 to 16. Hal berikutnya kita akan buka dalam Kejadian 15 ayat 13 sampai dengan ayat 16. The Bible tells us in verse 13, then he said to Abraham, know certainly that your descendants will be strangers in a land that is not theirs, and will serve them, and they will afflict them 400 years. Ayat 13, firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. And verse 14 says, and also the nation whom they serve I will judge. Afterwards they shall come out with great possession. Ayat 14, tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Verse 15. Ayat 15. Now as for you, you shall go to your fathers in peace. You shall be buried at a good old age. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Verse 16. But in the fourth generation they shall return here, for the iniquity of the Amorites is not yet complete. Ayat 16. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Here you see how good God's faithfulness is displayed. Dan di sini saudara dapat melihat bagaimana Allah sendiri memperlihatkan kesetiaannya, kasih setianya. For those of you who are listening and do not really know, just let me add on a little bit so that you can have a picture of what is happening. Jadi bagi saudara mungkin yang baru bergabung dan saudara belum begitu memahami, saya akan berikan beberapa hal supaya saudara bisa memperoleh pemahaman yang lebih lengkap lagi. Here, God is saying that the people will suffer for 400 years in the hands of another nation. Di sini dikatakan bahwa mereka keturunan daripada Abraham ini akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya oleh bangsa yang lain. And so when Joseph was the prime minister in Egypt, jadi sewaktu Yusuf itu menjadi perdana menteri di Mesir, and there was a famine in the land, lalu terjadilah kekeringan di negeri tersebut. and Joseph brought Jacob and the other brothers back to Egypt in Goshen. Dan kemudian Yusuf membawa kembali ayahnya Yakub dan saudara-saudaranya ke Gishon. And Goshen was blessed, and while Joseph was in reign. Dan Gishon tempat itu diberkati selama Yusuf memerintah di sana. And they multiplied. Dan mereka kemudian menjadi berlipat ganda jumlahnya. And so numerous their amount was, they were more than the Egyptians. Dan begitu banyak jumlah mereka, bahkan dikatakan lebih banyak dari penduduk Mesir. But the one that now reign in Egypt forgot about the work of Joseph. Dan sekarang yang memerintah di Mesir pada saat itu lupa akan pekerjaan atau siapa itu Yusuf.
And so what they did was they brought these people into slavery and affliction. That's why the scripture says here, and they will be afflicted them for 400 years. Oleh sebab itu penduduk Israel kemudian diperbudak oleh bangsa Mesir, dan dikatakan mereka dihukum, mereka diperbudak, dan dikatakan selama 400 tahun mereka dianiaya. And then come Moses, Lalu kemudian datanglah Musa, the deliverer. pembebas bangsa Israel. And when the time came and after all those incidents happened, the Pharaoh let the people go. Dan karena beberapa insiden peristiwa terjadi, kemudian Firaun melepaskan bangsa Israel keluar dari Mesir. When Israel was leaving, they left with great possessions. Tetapi waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka keluar dengan membawa banyak harta benda. And this is what the Lord says. And afterward they shall come out with great possession. Dan ini yang dikatakan dalam ayat 14, mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. And this God begin to prophesy to Abraham. Dan disinilah kemudian Allah mulai bernubuat kepada Abraham. And this incident happened to the grandson of Abraham, Jacob. Dan peristiwa ini kemudian terjadi kepada keturunan daripada Abraham, yaitu cucunya Yakub. Do you understand what I'm saying? Apakah saudara mengerti apa yang saya sampaikan? So, from generation, then came this, after so long, then this promise was fulfilled. But God is faithful. Ya, jadi janji ini telah ada sejak generasi ke generasi, begitu panjang dan begitu lama waktunya. Tetapi Allah tetap setia untuk menggenapi setiap janjinya. And then there's also one more part. Your descendants will be strangers in a land that is not theirs, and will serve them. But in the 4th generation they shall return here. Dan juga di sini dikatakan bahwa tetapi keturunanmu yang keempat akan kembali ke sini sebelum kedurjanaan orang Amori itu belum genap. The promised land. Yaitu bicara mengenai tanah perjanjian. Awesome is God, yeah? Allah yang luar biasa. And now the third point, the third thing I want to show you about God's faithfulness is in Isaiah chapter 7 and verse 14. Dan poin yang ketiga, kita buka dalam Yesaya 7 ayat 14. The Bible tells us, therefore the Lord himself will give you a sign. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Immanuel. Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamai dia Immanuel. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and shall be called his name Immanuel. Sungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamai dia Immanuel. God with us. Ya, artinya Allah beserta kita. Again, after centuries pass, Dan sekali lagi setelah berabad-abad berlalu, in Galatians chapter 4 and verse 4. kita akan temukan di dalam Galatia 4 ayat yang keempat. Galatians 4 and verse 4. But when the fullness of time had come, God sent forth his son, born of a woman, born under the law. Galatia 4 ayat yang keempat, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. God is true. Allah itu benar. God is a true God. Karena Allah adalah Allah yang sejati. His word of promise is sure. Jadi perkataan janji firman-Nya itu adalah pasti. In all his relation with his people, Dan di dalam hubungannya dengan umatnya, God is faithful. Allah itu adalah Allah yang setia terhadap umatnya. This is the basis of our confidence in him. Dan inilah kemudian yang menjadi suatu dasar keyakinan kita di dalam Dia. But it is one thing to accept the faithfulness of God.
as a divine truth. Namun satu hal untuk menerima kesetiaan Allah sebagai suatu kebenaran yang ilahi akan sifat naturnya. It's another thing to act upon His faithfulness. Tetapi juga itu di sisi satu yang lain, bagaimana kita juga bertindak berdasarkan kesetiaan Allah terhadap kita. Like I said, this is the basis of our confidence in Him. Seperti yang sudah saya katakan, bahwa inilah yang menjadi dasar keyakinan kita kepada Allah. But one thing is to accept the faithfulness of God. Satu hal untuk kita menerima kesetiaan Allah As the total divine truth. sebagai suatu kebenaran yang ilahi, Is another thing to act upon it. dan tapi satu hal yang lain juga untuk kita bertindak berdasarkan kesetiaan Allah. God has given us many exceedingly great and precious promises. Karena Allah sendiri telah memberikan kepada kita begitu banyak janji yang luar biasa dan janji yang berharga yang Allah berikan kepada kita semua. But are we counting on His faithfulness of Tetapi them? apakah kita benar-benar percaya atau bersandar kepada kesetiaan Allah? Are we expecting Him to do for us all that He has said? Dan apakah kita benar-benar menaruh harapan kepadanya untuk melakukan apa yang Ia telah janjikan kepada kita? Are we resting with His absolute assurance on these words? Dan apakah kita sepenuhnya bersandar dengan penuh keyakinan pada firman-Nya yang Allah sendiri telah nyatakan? He is faithful that promises. Karena adalah Allah yang berjanji, adalah Allah yang setia. In Hebrew 10:23, Di dalam kitab Ibrani 10 ayat 23, Hebrew 10:23, He is faithful that promise. Ibrani 10 ayat 23 bahwa sebab Ia yang menjanjikannya setia. Hallelujah. Let us hold fast the confession of our hope without wavering. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. For He who promised is faithful. Sebab Ia yang menjanjikannya setia. Once again, people of God, let us hold fast the confession of our hope without wavering. Jadi sekali lagi umat Allah, marilah kita berpegang pada pengharapan kita tanpa bergoyah. For He who promises is faithful. Karena Allah yang telah menjanjikannya, Dia itu setia. So remember that God is true. Ingatlah sekali lagi bahwa Allah adalah Allah yang benar, Allah yang sejati. His words of promise is sure. Dan firman-Nya, janjinya, perkataannya semua adalah pasti. And His relationship with His people, Dan hubungan Allah dengan umatnya, dengan kita semua, God is faithful. menyatakan bahwa Allah adalah Allah yang setia. So once again we have come to an end of our meeting. Dan kita sudah berakhir pengajaran kita pada pagi hari ini. And tomorrow we will continue on the attributes of God, lesson 8. Dan besok kita akan melanjutkan atribut Allah, pengajaran yang ke-8. If you have any questions or any needs that you have, you can write them down in our social media in the comment box that we can get it. And remember also on the 16th of May, that's the Saturday, that is the day that we are going to pray for all the requests that you have sent in. Jadi tanggal 16 hari Mei, hari Sabtu, kita akan berdoa bagi setiap kebutuhan saudara secara spesifik. Oleh sebab itu kita mendorong saudara untuk menuliskan kebutuhan saudara, permohonan doa saudara di kolom komentar atau melalui email dan melalui setiap platform sosial media yang ada. 16 May we pray together for your supernatural miracle. Dan tanggal 16 Mei hari 1 jam 10.30 kita akan berdoa bagi mujizat saudara, bagi kuasa Allah yang supranatural bisa terjadi. As the names keep coming in, we are making it into a data so that our 24-hour prayer chain will continue. And on the 16th May, we will pray together believing God for the miracle of Christ for you.
Dan kita terus mengumpulkan nama-nama yang masuk, setiap permohonan doa yang masuk. Dan tim doa kami selama 24 jam juga akan terus berdoa bagi setiap kebutuhan saudara. Dan kita percaya nanti untuk hari Sabtu tanggal 16 Mei buat terobosan dan mujizat bagi saudara. Hallelujah. So praise God. If you know somebody or whoever, you can ask them to join us and write their request in, or you can write on behalf of them and spread the news to them. Dan saudara juga bisa mendorong mungkin sahabat atau teman-teman saudara yang lain juga untuk ikut serta menuliskan permohonan doa mereka, atau saudara juga yang menuliskannya bagi mereka. So once again, may the Lord be with you and cover you and protect you Dan biarlah Allah sendiri yang menyertai saudara, melindungi saudara, and give you good health dan memberikan kepada saudara kesehatan yang baik, and watch over your family. dan menjagai kehidupan saudara. May you be a light in dark place. Dan biarlah saudara menjadi terang di tempat yang gelap. May you shine continuously. Dan biarlah saudara terus memancarkan kemuliaan Tuhan. And may the Lord's blessing be with you in such a time as this. Biarlah berkat Tuhan selalu menyertai saudara di saat yang seperti ini. And in times like this, do not stop giving to the work of God wherever you are. Support your ministry, support the churches that you are with, so that they will continue the work, and you have an opportunity for God to bless you. Dan justru di saat yang seperti ini, saudaraku, tetaplah menabur bagi kerajaan Allah, tempat di mana saudara bertumbuh, di dalam pelayanan saudara terlibat. Tetaplah menabur dalam tempat tersebut, sehingga saudara juga bisa melihat bagaimana Tuhan sendiri memelihara kehidupan saudara. So God bless you. Until I see you tomorrow. Tuhan Yesus memberkati saudara sampai kita berjumpa lagi besok. Remember that Jesus loves you and He is faithful. Dan ingatlah bahwa Tuhan Yesus mengasihi saudara dan Dia adalah setia. And we love you too. Dan kami mengasihi saudara. Bye-bye for now. Dan sampai kita berjumpa kembali.